Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Ikrima dengan NPM 20103030315 dari kelas IPA 3, Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jeddah. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang lembar kerja peserta didik atau LKPD yang saya buat mengenai sistem organisasi kehidupan. Dalam LKPD ini yang pertama, di sini ada satuan pendidikan yaitu SMP. Lalu tertera juga kelas atau semesternya yaitu kelas 7 semester 1 dan mata pelajarannya adalah IPA dan alokasi waktunya 45 menit. Dalam LKPD ini siswa akan melakukan pembelajaran secara berkelompok sehingga di sini tertera kelompok dan juga nama kelompoknya. Selanjutnya ada KI atau kompetensi intinya. Di sini ada KI 3 dan 4. Selanjutnya ada kompetensi dasar. Pada LKPD ini akan membahas tentang KD 4.6 yaitu membuat model struktur sel tumbuhan atau hewan. Lalu indikatornya ada di sini indikator 4.6.1 yaitu menggambarkan bagian-bagian pada sel hewan dan tumbuhan. Lalu tujuan pembelajarannya untuk mengetahui serta memahami materi sistem organisasi kehidupan, subbab sel hewan dan tumbuhan. Lalu untuk materinya di sini disajikan sedikit materi untuk memacu siswa untuk berpikir dan juga untuk menimbulkan rasa penasaran pada siswa. Lalu pada LKPD ini juga pembelajaran dilakukan dengan praktikum, sehingga di sini ada alat bahannya yaitu pertama mikroskop, yang kedua preparat jadi yaitu preparat sel otot, lalu ada daun riodiscolor, lalu ada silet atau cutter, selanjutnya ada kaca preparat dan kaca penutup preparat atau mika penutup preparat, lalu ada air dan pipa tetes. Untuk langkah aktivitasnya, di sini pertama siswa akan disajikan permasalahan. Nah, salah satu permasalahan di sini itu guru akan memberi pertanyaan atau memberi arahan pada siswa di mana sel itu merupakan bagian terkecil yang menyusun makhluk hidup baik tumbuhan maupun hewan. Namun, tumbuhan dan hewan itu memiliki cara hidup yang berbeda, di mana tumbuhan dapat menghasilkan makanannya sendiri, sedangkan hewan tidak. Nah, dari orientasi masalah tersebut akan timbul masalah-masalah di sini, yaitu apakah sel hewan dan tumbuhan itu memiliki bentuk yang berbeda, dan apakah juga memiliki perbedaan dalam susunannya, dan juga apakah memiliki kesamaan. Nah, di sini ada rumusan masalah. Nah, orientasi permasalahan tadi diturunkan atau diidentifikasi menjadi rumusan masalah. Lalu setelah menentukan rumusan masalah, siswa diharuskan untuk menentukan hipotesis atau dugaan atau kemungkinan dari hasil praktikum yang akan mereka lakukan nanti. Selanjutnya, untuk tahap pengumpulan data. Nah, untuk menguji hipotesisnya, maka dilakukan pengumpulan data. Di sini siswa akan melakukan praktikum dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu 1. Untuk membuat preparat irisan daun, maka sayatlah daun dengan sayatan melintang atau membujur dengan sangat tipis. Lalu letakkan sayatan tersebut pada kaca preparat dan ditetesi air, lalu ditutup dengan penutup preparat atau mika penutup. Nah, nomor 3 itu amati preparat tadi pada mikroskop dengan mula-mula perbesarannya lemah, lalu juga lanjutkan pada perbesaran yang kuat. Selanjutnya, gambarkan struktur daun riodiscolor dan lengkapi keterangannya. Dan juga selanjutnya adalah lakukan pula pengamatan untuk preparat awetan hewan atau pada sel otot pada hewan. Nah, selanjutnya untuk hasil pengamatan. Di sini hasil pengamatan tadi adalah gambar dari struktur daun riodiscolor yang telah diamati dari mikroskop, lalu diberi keterangan. Lalu selanjutnya untuk preparat sel otot juga sama, yaitu siswa menggambarkan struktur sel otot yang mereka amati dari
hasil pengamatan mikroskop dan juga diberikan keterangan. Setelah melakukan pengamatan, maka hasilnya tadi dianalisis atau di sini dilakukan analisis data mengenai hasil yang telah mereka dapatkan. Selanjutnya, setelah analisis data, maka siswa akan memberi kesimpulan tentang pengamatan yang telah mereka lakukan. Nah, selanjutnya tahapan terakhir adalah evaluasi. Evaluasi ini seperti memberi pertanyaan. Jadi di sini disajikan beberapa pertanyaan supaya siswa nantinya akan lebih paham dengan materi yang disajikan. Nah, di sini pertanyaannya yang pertama, berdasarkan pengamatan tadi, bagaimana struktur pada sel hewan? Yang kedua, berdasarkan pengamatan di atas, bagaimana struktur pada sel tumbuhan? Dan yang ketiga, apa saja persamaan dan perbedaan yang dimiliki oleh sel hewan dan tumbuhan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.